dari PGMI semester 3. Kali ini saya akan memaparkan tugas video UTS dari sejarah yang mana pelajaran ini diampu oleh dosen Ustadz Muhammad Taufik MPDI. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kita akan membahas soal yang pertama, yakni tentang perbedaan antara sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah peradaban Islam menurut para ahli. Nah, di sini menurut Nur Khalis Najib bahwasanya kebudayaan Islam adalah bentuk manifestasi dari ajaran Islam yang mewujud dalam berbagai aspek budaya sehari-hari. Sedangkan peradaban Islam adalah hasil dari kombinasi nilai-nilai Islam dengan proses pembagian masyarakat yang mencakup dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Sedangkan menurut Habib Nasution terdapat bahwa peradaban Islam mencakup pencapaian umat Islam yang lebih luas, sedangkan kebudayaan Islam lebih membahas nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang berkembang ajaran agama. Selain itu, ada juga yang membedakan antara sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah peradaban Islam. Seperti di fokus kajian ya, kebudayaan Islam ini lebih menyoroti aspek yang berkaitan dengan ekspresi seni, budaya, dan tradisi, serta bagaimana Islam memberikan warna dan identitas pada kehidupan budaya masyarakat. Sedangkan peradaban Islam lebih menyoroti aspek yang berkaitan dengan organisasi sosial, politik, pembangunan lembaga, kekuasaan, serta pencapaian-pencapaian yang memberikan dampak besar dalam tatanan masyarakat global di masa depan. Adapun perbedaan di lingkup dan pendekatan, yakni kebudayaan Islam ini biasanya dipelajari dalam lingkup yang lebih mikro seperti komunitas atau aspek budaya tertentu di suatu wilayah atau masa tertentu. Sedangkan peradaban Islam ini biasanya dipelajari atau dikaji secara makro, mencakup perkembangan dan perubahan besar yang terjadi dalam peradaban dunia Islam dan dampaknya terhadap dunia internasional. Ada juga perbedaan kajian. Untuk kebudayaan Islam ini menjelaskan bagaimana budaya lokal di Indonesia berasimilasi dengan nilai-nilai Islam, seperti dalam wayang kulit yang diadaptasi untuk menyebarkan ajaran Islam. Sedangkan peradaban Islam membahas bagaimana kerajaan otonom atau Islami mempengaruhi geopolitik global pada masa kejayaannya, termasuk sistem pemerintahan dan administrasi. Nah, bisa disimpulkan dari sini bahwasanya sejarah kebudayaan Islam itu adalah studi yang lebih fokus pada ekspresi dan identitas budaya. Sedangkan sejarah peradaban Islam mencakup aspek-aspek yang lebih luas, termasuk politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan sistem-sistem yang membentuk keseluruhan masyarakat Islam sepanjang sejarah. Kita lanjut membahas agama kedua, yakni tentang definisi atau apa yang saya pahami tentang sejarah kebudayaan Islam atau budaya lokal. Jadi, sejarah kebudayaan Islam itu merupakan kajian tentang perkembangan, pertumbuhan, dan transformasi ajaran Islam dalam kehidupan manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Fokusnya adalah pada peristiwa manusia, ide, seni, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang diciptakan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Nah, sejarah kebudayaan Islam ini tidak hanya merujuk pada keagamaan, tetapi juga mencakup kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya umat Islam dalam jangka panjang. Kebudayaan lokal adalah kebudayaan yang berkembang dan hidup dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu wilayah yang terbatas secara geografis. Kebudayaan lokal ini juga terdiri dari adat istiadat, kesenian, bahasa, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan ciri khas suatu masyarakat atau daerah tertentu. Kebudayaan lokal ini juga muncul dari interaksi masyarakat lokal dengan lingkungan dan mencerminkan nilai, norma, dan pandangan hidup mereka. Sejarah kebudayaan Islam ini dan hubungannya dengan budaya lokal terjadi melalui proses asimilasi, akulturasi, dan adaptasi. Nah, ajaran Islam yang masuk ke suatu daerah seringkali berinteraksi dengan budaya lokal sehingga menciptakan kombinasi budaya yang unik untuk memperkaya tradisi Islam dan budaya lokal. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini saya akan mengambil dari dinasti Umayyah. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Umayyah. Jadi berdirinya dinasti Umayyah ini dimulai dari berawal ketika pemerintahan Khalifah Rasyidin, tepatnya setelah wafatnya atau terbunuhnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Lalu diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat umat Islam.
Daulah Bani Umayyah ini terdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau ini adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat menjadi gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa mendatang. Ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaan untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut. Karena menurutnya bagian persis kaum muslimin itu masih lemah dan rentan sehingga diperlukan armada tempur di lautan. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diambil dari nama salah satu seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah ibnu al-Asham ibnu Manaf ibnu Quraisy al-Quraisy al-Ma'awi. Dia si Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah ibnu Abdul Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah al-Asham yang merupakan pembangun dinasti Umayyah dan juga sebagai khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Nah, cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah ini dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman menurut atas kematian Utsman. Di samping itu, Muawiyah juga sama-sama berasal dari Bani Umayyah, sama dengan Utsman bin Affan. Muawiyah ini tidak mau menghormati Ali dan tidak mau mengakuinya sebagai khalifah pengganti Utsman. Sebelum ia menangkap orang yang telah membunuh Utsman, Muawiyah menyerahkannya pada sebuah dilema menyerahkannya pada pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Pada masa dinasti Umayyah ini, ternyata ada 14 khalifah yang memimpin dinasti Umayyah. Dari generasi yang pertama yakni Muawiyah ibn Abi Sufyan dari 691 sampai 681 Masehi. Yang kedua yaitu Ibnu Muawiyah dari 681 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah ibn Abi Yazid dari 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat Marwan ibnu Al-Hakam dari 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima Abdul Malik ibnu Marwan dari 685 sampai 705 Masehi. Yang ke-6 dari Awal ibnu Abdul Malik dari 705 sampai 715 Masehi. Yang ke-7 dari Sulaiman ibnu Abdul Malik dari 715 sampai 717 Masehi. Yang ke-8 dari Umar ibnu Aziz dari 717 sampai 720 Masehi. Yang ke-9 Yazid ibnu Abdul Walid dari 720 sampai 724 Masehi. Lanjut ke Hisham ibnu Abdul Malik dari 724 sampai 743 Masehi, dilanjut oleh Walid ibnu Yazid dari 743 sampai 744 Masehi, dilanjut oleh Yazid ibnu Walid atau Yazid III dari 744 Masehi, dilanjutkan oleh Ibrahim ibnu Malik dari 744 Masehi, dan yang terakhir yakni Marwan ibnu Muhammad dari 745 sampai 750 Masehi. Nah, itu tadi adalah 14 khalifah yang memimpin pada saat dinasti Umayyah. Nah, selain itu, pastinya ada kemajuan-kemajuan pada saat dinasti Umayyah ini berkembang. Seperti salah satunya yakni semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Nah, Bani Umayyah ini dipandang berhasil dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, yang kedua yakni pembangunan di segala bidang. Seperti gini. Jadi selain berjasa dalam memperluas kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga berjasa dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Nah, ada juga ini tentang berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain banyak terjadi kemajuan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan pertahanan keamanan, kemajuan ini juga termasuk kemajuan yang sangat pesat pada saat dinasti Umayyah. Adapun setelah kemajuan itu pastinya ada keruntuhan. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada saat dinasti Umayyah. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah. Di antaranya adalah seperti terbunuhnya Marwan II oleh tentara Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Yang kedua, sistem pergantian khalifah yang menggunakan sistem warisan ternyata tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya menimbulkan persaingan yang tidak
ketiga yakni munculnya beberapa kelompok yang merasa tidak setuju dan tidak puas dengan kelompok pemimpin Bani Umayyah bahkan sejak khalifat ini berdiri. Nah, kelompok-kelompok tersebut antara lain seperti kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan kelompok Khawarij. Yang keempat, yakni beberapa khalifah tidak mampu menjalankan perbedaan serta menyelesaikan tantangan yang ada. Yang kelima, timbulnya pemberontakan. Yang keenam, gaya hidup bermewah-mewahan yang dijalani sebagai khalifah dan keluarganya. Dan yang terakhir, yakni bangkitnya Bani Abbasiyah sebagai kekuatan baru. Itu ada juga beberapa peninggalan Bani Umayyah yang dapat dilihat hingga saat ini, seperti kubah batu atau Dome of Rock yang meliputi Masjid Al-Aqsa. Itu merupakan salah satu tempat bersejarah bagi umat Islam. Yang kedua, Masjid Agung Umayyah di Damaskus yang sebelumnya merupakan katedral St. John. Yang ketiga, katedral di Hims yang digunakan sebagai masjid atau gereja sekaligus tempat istirahat di padang pasir seperti Qusayr, Amroh, dan Al-Musatta. Yang keempat, yakni peninggalan Bani Umayyah Cordoba atau Masjid Cordoba di Spanyol. Dan yang terakhir, yakni Universitas Al-Zaituna di Tunisia yang di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini merupakan sebuah masjid dan universitas ini merupakan universitas tertua peninggalan